Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Yakta yang telah menyampaikan sambutan dan arahan. Untuk spesial untuk Ketua Yakta, kami juga ada pantun. Bunga selasih, burung murai, beli pisang di penjari. Terima kasih Bang Dae atas kata sambutan dan arahan. Baik teman-teman saudara, hari ini sungguh sangat istimewa buat saya, karena di tengah-tengah kesibukan Abah Anies, beliau masih menyempatkan diri untuk hadir untuk memberikan arahan dan sambutan serta motivasi kepada kita semua. Untuk itu mari kita sambut dengan gembira orasinya oleh Bapak Haji Anies Baswedan PhD. Bapak Anies, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Yang kita hormati, yang kita semua banggakan, yang kita teladani, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Asatiyah, Profesor Dr. Haji Dailami Firdaus. Tepuk tangan untuk beliau yang tadi sudah memberikan arahan luar biasa beserta seluruh jajaran pimpinan Yayasan Perguruan Tinggi Asatiyah, Ketua Pembina Kak Nur Fitria Pahana, juga para pengurus yayasan, Ibu Kak Azharili Kamalia, juga Kak Siva Fauzia dan Mas Rila yang saya hormati, serta yang saya hormati seorang cendekia yang tidak pernah berhenti jadi pembelajar dan terus menebarkan ilmunya, terus menjadi penggerak, Rektor Universitas Islam Asatiyah, Profesor Dr. Masudi Ahmad, SHMM, seluruh jajaran rektorat, dekanat, para dosen, sivitas akademika, dan yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Islam Asatiyah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa ikut menjadi saksi. Adik-adik, masuk baru semua nih. Tepuk tangan buat Anda semua di sini. Sudah pernah kuliah belum? Belum, namanya juga mahasiswa baru ya. Mahasiswa otomatis belum. Kalau boleh usul yang di sini boleh turun nggak biar teman-teman di belakang nggak ketutupan. Ya, nggak apa-apa, ambil tapi duduk dikit, agak membungkuk sedikit sehingga yang di belakang bisa leluasa. Nah, namanya kesetaraan memandang. Karena saya juga pengen lihat langsung kan, ini adik-adik semua. Adik-adik semua, saya dapat tugas nih dari Bang Firdaus Dailami bicara tentang mahasiswa di kuliah perdana. Ini tugas yang besar sekali. Kenapa? Karena menjadi mahasiswa baru itu cuma sekali. Habis ini Anda udah bukan baru lagi. Seumur hidup ya cuma sekarang. Kebaruan itu hanya hari ini. Bulan depan Anda nggak bisa bilang baru lagi. Ya sekarang ini. Karena itu semua yang sifatnya baru Anda harus manfaatkan betul. Manfaatkan untuk bersiap ke depan. Pertama, Anda disebut sebagai mahasiswa baru. Adik-adik, pegang catatan nggak sekarang? Pegang. Nyatetnya pakai apa nih? Pakai kertas atau pakai digital? Boleh kertas, boleh digital. Okay. Tapi ada yang bilang gini, Prof, kami nggak nyatet Pak, kami merekam. Ini
abad 21 beneran ini rekam. Nah, adik-adik semua yang sekarang jadi mahasiswa baru, adik-adik di berbagai tempat di dunia kalau masuk kuliah namanya itu bukan mahasiswa tapi siswa. Hanya di Indonesia Anda dapat gelar maha atas kesiswaan Anda. Ya, boleh nggak anak SD dipanggil mahasiswa? SMP? SMA? Kuliah? Nah, jadi Anda harus sadar bahwa status Anda itu sekarang menjadi seseorang yang mendapatkan label maha atas kesiswaan Anda. Ini periode yang merupakan periode emas di dalam perjalanan pembelajaran Anda. Karena Anda sekarang berstatus sebagai mahasiswa. Harus beda dengan siswa biasa. Sadari itu sebagai tanggung jawab. Nah, kenapa di Indonesia dapat gelar maha atas kesiswaan? Karena yang bisa dapat kesempatan kuliah itu dahulu tidak banyak. Saat Republik ini merdeka, yang berstatus mahasiswa tidak lebih dari 200 orang. Sedikit sekali yang berstatus mahasiswa. Di masa itu yang bisa baca tulis tidak lebih dari 5% penduduk Indonesia. 95% tidak bisa baca tulis. Diajak perang bisa, diajak bergerilya bisa, berani lawan penjajah berani, kasih selembar kertas suruh tulis nama nggak bisa, nggak bisa. Jadi bayangkan mahasiswa itu jumlah yang kecil yang elit. Nah, karena itu mereka mendapat gelar maha atas kesiswaannya. Dan anak-anak muda yang menjadi mahasiswa adalah anak-anak muda yang bukan hanya memikirkan dirinya, tapi juga memikirkan bangsanya dan masa depan bangsanya. Karena itu, mahasiswa Indonesia, baik yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia, dikenal sebagai pembelajar pejuang. Jadi pesan saya yang pertama pada adik semua, apalagi masuk di Universitas Islam As-Safiyah, adik-adik harus menjadi mahasiswa pejuang, meneruskan tradisi perjuangan ini. Ini pesan nomor 1 nih. Jangan jadi mahasiswa yang bukan pejuang, mahasiswa pejuang. Nomor 1, tanggung jawab sejarah itu menempel di pundak Anda. Adik-adik, di dalam perjalanannya, oh ya, nanti saya akan kasih kesempatan untuk tanya jawab nih. Jadi bersiap-siap yang mau tanya boleh nanti acungkan tangan. Oke? Boleh dipikirkan pertanyaannya mulai sekarang. Kan kuliah kan? Kalau kuliah boleh tanya dong, ya kan? Nah, adik-adik semua, tanggung jawab sejarah ini perjalanannya panjang. Dari mulai awal abad 20 di Jakarta sini ada pergerakan Budi Utomo, mahasiswa yang kuliah di Sofia. Di Surabaya kuliahnya di Nias. Mereka adalah mahasiswa kedokteran yang tidak memikirkan hanya menjadi dokter, tapi menjadi dokter yang pejuang. Adik-adik tahu rumah sakit terbesar di Jakarta namanya apa? Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo. Ini Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo itu diberi nama seorang dokter yang pejuang sejak masih mahasiswa. Dan tipe pejuang mahasiswa ini apa? Dia belajar, tentu rajin, apalagi pada masa itu belajarnya lebih sulit, bahannya terbatas, tapi dia memikirkan nasib bangsanya. Dan ketika kemudian lulus menjadi sarjana,
dia tidak hanya mengejar kepentingan dirinya dan keluarganya, tapi dia berjuang untuk masyarakatnya. Suatu ketika di Malang sana ada wabah penyakit pes. Waktu itu masih ada wabah pes. Tidak ada orang berani masuk. Banyak dokter dan perawat tidak berani ke sana. Dan salah satu orang yang berani di sana menuntaskan wabah pes namanya Dr. Cipto. Dia tuntaskan pes di sana di saat orang tidak mau datang ke sana karena takut ketularan dan fatal kalau ketularan. Dia memilih untuk berada di sana. Dan ketika semua dikerjakan sampai di ujung, dia mendapatkan bintang dari Ratu Juliana di Belanda. Dan apa yang dikatakan? Saya kembalikan bintang ini karena saya bekerja untuk nasib bangsa saya, bukan untuk penghargaan dari penjajah saya. Dia bilang, saya tidak mau terima penghargaan dari yang menjajah bangsa saya. Titik. Itu mengirimkan pesan yang luar biasa. Wih, Anda baca itu sejarah. Jadi pesan saya yang kedua, adik-adik, pelajari kisah pejuang-pejuang kita yang berlatar belakang terdidik mahasiswa. Karena itu pesan buat Anda. Ada salah seorang dokter. Dokter ini dokter pertama Betawi, namanya Abdurrahman Saleh. Abdurrahman Saleh, ini orang Betawi pertama jadi dokter nih. Abdurrahman Saleh ini sekarang namanya jadi nama bandar udara di Malang. Kenapa? Karena beliau seorang terdidik sama-sama sekolah Stovia, tetapi orang yang sangat pembelajar. Resminya dokter, tapi ahli mesin, ahli aeronautika, sampai dia ngurusin pesawat pun bisa. Dan dia ikut membereskan pesawat-pesawat awal pada masa perjuangan dulu. Walaupun resminya dokter, tapi dia berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia. Waktu saya bertugas di Jakarta, itu jadi kami namakan rumah sakit terapung pertama, namanya Rumah Sakit Abdurrahman Saleh. Memberi penghargaan pada orang Betawi pertama yang menjadi dokter. Jadi, adik-adik semua, pesan saya ini kedua. Anda pelajari satu saja untuk menjadi referensi Anda, bahwa adik-adik ini meneruskan perjalanan sejarah panjang. Nah, lalu bagaimana ke depan? Dari masuk kuliah, saya mau tanya nih di sini. Rencana kuliah berapa tahun? Berapa tahun? Pakai tangan dah, gini, 3 atau 5. Coba saya mau lihat, acungkan tangan semua. 5, 4, 3. Rata-rata 4 tahun. Nggak ada yang mau 3 tahun. Mungkin 3 tahun. Tinggal 3 ada dia. Sekarang pertanyaan kedua. Anda rencana lulus dengan IP berapa? Namanya juga rencana ya. Rencana bebas-bebas saja ya. Ada mikrofon? Ada ya. Coba saya mau dengar salah satu, acungkan tangan. Berapa rencana IP Anda dan kenapa? Yuk, acungkan tangan. Siapa yang mau jawab? Tuh, kasih mikrofonnya ke sana. Yusuf ke sana. Anda berdiri, yang acungkan tangan berdiri. Loh. Sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajil Syafi'i dari Fakultas Agama Islam, Prodi Agama Islam. Panggilannya? Syafi'i. Rencana kuliah berapa lama, IP berapa? Rencana kuliah normal aja Pak, 4 tahun. IP-nya? 3,8, kalau bisa 4. Ya, oke. Makasih. Sama-sama. Syafi'i. Oke, ada lagi yang perempuan sekarang. Yuk, sana tuh. Kamu langsung maju, berdiri langsung ke depan. Biar cepat. Langsung aja ke depan. Yuk. Yuk. Maju aja ke depan. Namanya siapa? Langsung aja nama. Nama saya Rosa Fitri. Panggilan? Caca. Oke.
dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Rencana IPK 4. 4. Lulus Yang normal aja 4 tahun. per tahun ya? Iya. Ya. Ya, terima kasih. Kasih. Ya, dari semua ini ambisinya bagus-bagus nih. Memang lebih baik begitu. Yang berbahaya itu begini. Berhasil meraih target sementara targetnya terlalu rendah. Itu bahaya. Lebih baik targetnya tinggi walaupun belum tentu tinggikan target itu. Anda tadi target 4, 3,8. Saya mau usul nih, adik-adik. Ketika Anda kuliah, ini kan Anda baru nih mahasiswa. Saya usul Anda aktif di dalam kelas dan aktif di luar kelas. Jangan hanya jadi mahasiswa yang di dalam kelas saja. Yang saya dulu zaman kami kuliah dulu namanya diktator. Kenapa? Kan hanya baca diktat saja. Karena itu dibacanya diktator. Tapi jadilah mahasiswa yang aktif di luar kelas. Jadi dari sekarang Anda rencanakan, bila saya mau aktif di dalam kelas dan luar kelas, berapa bobot SKS yang saya harus ambil. Saya dulu ketika kuliah, kalau ditanya berapa SKS yang diambil per semester, saya jawab saya ambil 24 SKS. 18 di dalam kelas, 6 di luar kelas. Sehingga kegiatan di luar kelas itu sebagai pembelajaran juga. Kenapa adik-adik? Ini saya ingin sampaikan. IP Anda yang tinggi akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Tapi di ruang wawancara yang menentukan adalah kepemimpinan Anda, kemampuan berpikir kritis Anda, kemampuan komunikasi Anda, kemampuan untuk bekerja kelompok Anda. Itu yang menentukan di ruang wawancara. Tapi IP tinggi membuat Anda punya tiket dipanggil wawancara. Di ruang wawancara hal lain yang dibutuhkan. Tapi jangan dibalik, oh berarti nggak perlu IP tinggi. Enggak, kalau IP-nya nggak tinggi di wawancara pun nggak dipanggil. Tapi hanya dengan IP saja nggak cukup. Karena itu saya usul Anda kembangkan dua-duanya, aktif dalam kelas dan aktif luar kelas. Ikut organisasi, apapun organisasinya dalam kampus, insya Allah positif. Apapun organisasinya, ikut. Di dalam kelas Anda aktif belajar, ukurannya apa? IP. Nah, kalau saya boleh usul, IP minimal, kalau tadi bagus IP-nya rencananya 3,8, good. Kalau saya boleh usul, Anda cek beasiswa S2 minimal IP-nya berapa. Nah, itu IP minimal Anda nanti di situ. Kalau beasiswa itu syaratnya IP-nya 3,25, ya maka IP Anda harus di atas 3,25. Kalau minimalnya 3,5, ya Anda di atas 3,5. Tapi kalau syaratnya 3 saja, ya Anda di atas 3. Jadi jangan sampai IP Anda di bawah syarat dapat beasiswa S2. Supaya kalau Anda mau meneruskan tidak terganggu dengan ini. Dulu, waktu saya kuliah juga begitu. Saya nggak ngejar IP yang luar biasa tinggi. Yang penting apa? Yang penting kalau daftar beasiswa nggak ditolak karena IP. Nanti ketika Anda sudah bekerja, tidak ada lagi yang tanya IP-nya berapa. Yang tanya adalah produktivitas Anda, kepemimpinan Anda, karya Anda, apa yang Anda berikan dampaknya. Itu yang menentukan pada saat Anda bekerja. IP hari ini baik untuk menunjukkan Anda kerja keras. Nah, gambar di situ. Tapi ingat minimalnya itu. Nah, waktu kuliah. Tadi saya tanya waktu kuliah. Waktu kuliah ini bicarakan bersama dengan orang tua. Tapi intinya masa kuliah itu adalah masa pengembangan diri. Ini periode yang nggak bisa diulang. Nanti setelah Anda selesai kuliah, habis itu Anda nggak bisa balik lagi ke kampus mengulang masa ini. Ini betul-betul masa pengembangan. Pengembangan secara akademik, pengembangan secara kepemimpinan, pengembangan dalam aspek-aspek
minat lainnya. Itu masa kuliah, sesudah itu tidak bisa kerjakan. Jadi saya usul pada adik semua, siapkan dengan serius pengembangan diri itu. Indikatornya apa? Indikator mahasiswa yang baik, mahasiswa yang sibuk. Indikator mahasiswa yang tidak baik, mahasiswa yang nganggur. Jadi kalau Anda waktunya luang, berarti Anda bermasalah. Kalau Anda sibuk, berarti Anda mahasiswa yang baik. Kalau ada mahasiswa waktunya longgar, Anda sambil bayangkan, saya besok akan menuai masalah ketika saya sudah lewat masa mahasiswa. Tapi kalau hari ini Anda sibuk, pagi berangkat kuliah, siangnya aktivitas ini, aktivitas itu, terlibat, Anda sebenarnya sedang menyiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang produktif dan bermakna di masa yang akan datang. Jadi, adik-adik semua, saya usul mahasiswa ini masa pengembangan itu. Kenapa? Karena mahasiswa di Indonesia punya dua peran. Peran kekinian dan peran masa depan.